pada malam ini kita akan melakukan tindakan yaitu pengkajian keperawatan, penegakan diagnosa, dan perencanaan keperawatan. Nah, tujuan dari kegiatan ini untuk dapat meningkatkan diagnosa utama keperawatan sehingga keluarga nantinya dapat mandiri dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Untuk estimasi waktunya mungkin memerlukan waktu 10-15 menit. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelum kegiatan dimulai, apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Dilanjut aja. Sebelumnya dengan nama siapa, Ibu? Wiwin. Dengan Ibu Wiwin, sebelumnya usia Ibu? 41. Dengan Ibu Wiwin usia 41 tahun, Ibu. Lalu pendidikan terakhir Ibu? S1. Baik, S1, Lalu untuk pekerjaan Ibu sekarang? Ibu rumah tangga. Baik, Ibu rumah tangga. Lalu untuk alamatnya Ibu? Jalan Sunan Giri nomor 84 Desa Kalirejo, Kecamatan Gunung. Baik, di Tegalrejo Ibu ya? Kalirejo. Oh, Kalirejo. Lalu keluarga yang tinggal di rumah ini siapa saja Ibu? Bisa disebutkan? Ada 4 orang, saya, suami, anak saya 2. Kalau boleh tahu anak Ibu ini yang pertama umur berapa gitu? Umur 22. Iya. Berarti udah kuliah gitu, Bu ya? Iya. Lalu suku bangsa Ibu? Islam. Lalu untuk agamanya Ibu? Islam. Lalu untuk status sosial ekonomi keluarga, dalam keluarga ini yang berpenghasilan utama siapa Ibu? Suami, bapak. Kalau boleh tahu dalam per bulannya itu berapa? UMR. Lalu untuk aktivitas rekreasi keluarga biasanya di waktu luang itu melakukan apa Ibu? Biasanya di hari Minggu. Kalau hari Minggu karena anak-anak ada di pesantren jadi cuma berdua ya paling berkebun seperti itu. Baik, kemudian ada riwayat penyakit. Ibu sekeluarga ada yang mengalami diabetes atau kolesterol, asam urat? Asam ibunya sendiri? Iya. Baik, Ibu, kemudian kalau boleh tahu karakteristik rumahnya seperti apa Ibu? Mungkin dari rumah ini terdiri dari berapa ruang, seperti mungkin ada ruang keluarga, bisa disebutkan? Dari ruang tamu ini di belakang ada ruang keluarga, terus ada 3 kamar, kemudian ada dapur kotor, ada dapur bersih, seperti itu. Baik, lalu saya lihat tadi waktu masuk juga sirkulasi udaranya sudah baik ya Ibu, sistem sanitasinya bagus, penerangan ruangannya sudah cukup. Kemudian karakteristik tetangga dan komunitas di sekitar seperti hubungan keluarga ini dengan tetangga sekitar Ibu. Kalau tetangga sekitar alhamdulillah semua baik, jadi tidak rasa tetangga tapi rasa saudara. Selanjutnya tentang mobilitas geografis keluarga Ibu, apakah sebelumnya keluarga pernah transmigrasi atau imigrasi? Menetap Jadi menetap ya Ibu ya. Lalu untuk perkumpulan keluarga yang berinteraksi dengan masyarakat, misalnya kalau setiap malam Jumat apa ada tahlilan seperti itu? ada. Tiap malam Selasa itu ada perkumpulan untuk bapak-bapaknya, malam Minggu itu untuk ibunya, malam Senin juga ada. Jadi aktif dia ya Ibu? Iya. Kemudian sistem pendukung keluarga Ibu, misalnya kalau ada keluarga yang sakit, apakah langsung dibawa ke dokter atau masih diobati secara mandiri? Karena sudah BPJS semua jadi langsung ke dokter fase 1. Lalu dalam sehari-hari nih Bu, pola komunikasi keluarganya bagaimana Bu? Menggunakan bahasa apa dalam sehari-harinya? Kalau dalam keluarga inti pakai bahasa Indonesia, tapi dengan tetangga biasanya bahasa Jawa atau bahasa Madura. Terus kalau dalam sehari-hari mendapatkan info kesehatan dari mana Bu? Ada banyak, ada yang dari sosmed, dari TV juga. Lalu dalam struktur kekuatan keluarga Ibu, apakah dalam anggota keluarga yang lain ada juga penyakit seperti asam urat dan hipertensi dan sebagainya?
Kalau yang lain tidak ada, cuma saya yang asam urat aja. Lalu struktur peran ibu ini dari bisa disebutkan anggota keluarganya dan berperan sebagai apa di dalam keluarga? Ini disebutkannya namanya atau Ini namanya. Kalau suami itu namanya Anang Hanafi sebagai kepala rumah tangga. Saya Wiwin Hidayati. Terus anak pertama saya Safina Amelia, anak kedua Muhammad Fatayurda. Lalu ada nilai dan norma nilai-nilai yang ada di dalam ibu. Kalau menyerah kepada Allah itu Makhluk Allah ada yang memang sudah ditanamkan bahwa hidup kita sama Allah. Tapi kalau sakit tetap ada, bisa yang sakit kata Allah ya. Lalu ibu tentang fungsi keluarga secara afektif, misalnya hubungan ibu dengan keluarga, bagaimana bu? Dengan keluarga inti, ya alhamdulillah selama ini belum, semoga tidak pernah. Jadi komunikasinya baik-baik saja dan tidak pernah ada pertengkaran yang lebih. Lalu misalnya kalau ada yang sakit langsung dibawa ke petugas kesehatan gitu? Iya, biasa gitu Mbak. Tapi kalau hanya sakit ringan yang kayak pusing gitu ya enggak, biasanya kan cukup hanya istirahat gitu. Kemudian fungsi sosial ibu dalam setiap hari keluarga, apakah ada acara berkumpul di rumah seperti itu? Karena sekarang anak-anak sudah ada yang di pesantren, ada yang kuliah, jadi ya kumpulnya hanya saya sama suami. Kemudian dalam fungsi sosialnya apakah seluruh anggota mentaati nilai dan norma yang ada di keluarga ini bu? Insya Allah begitu, karena memang sedari kecil anak-anak sudah ditanamkan, artinya bukan takut kepada orang tua, tapi mereka menghormati kita sebagai orang tua. Kemudian ada fungsi perawatan keluarga, seperti ibu kalau masak nih penyediaan makanannya berapa kali nih? 2 kali, pagi dan sore. 2 kali nih. Lalu misalnya ada keluarga yang sakit, apakah dirawat secara bersama atau mandiri-mandiri? Dirawat secara bersama. Kemudian seperti dalam 1 tahun bisa dalam biaya konsultasi, pendidikan, atau biaya makanan dan pakaian. Alhamdulillah bisa mencukupi. Lalu stres dan coping keluarga. Nah ibu kan tadi kan asam urat nih bu. Nah soal jangka pendeknya apa? Kalau asam urat kan biasanya sakit kakinya. Iya. Nah itu apakah pernah mengalami bu? Kalau saya jadi di tulang ini biasanya rasa gitu. Di tangan ibu. Lalu untuk jangka panjangnya ibu, apakah ibu ada Pasti ada, karena itu saya itu tidak berhenti minum obat, terus menjauhi yang tantangannya asam urat, itu saya coba. Lalu selanjutnya ada kemampuan keluarga dalam respon situasi dan stresor. Misalnya ibu, kalau ada anggota keluarga yang sakit, biasanya tindakan yang pertama dilakukan apa itu? Kalau sakitnya semisal demam gitu, minum obat, tidak turun demamnya, kita bawa ke petugas kesehatan gitu. Nah selanjutnya ada strategi coping yang digunakan. Nah misalnya kalau di keluarga ibu ada suatu masalah nih, nah bagaimana sih cara keluarga menyikapi masalah tersebut? Kalau masalahnya itu antara saya sama suami, ya saya duduk berdua sama suami. Semisal masalahnya itu menyangkut anak-anak, artinya yang bermasalah itu siapa? Jadi kita kumpul untuk menghakimi, tapi mencari solusi dari masalah itu. Lalu ada strategi adaptasi fungsional. Ini sama nih yang hal pertama yang dilakukan saat sakit. Jadi tadi kan udah jelasin nih, berarti kalau masih sakitnya ringan masih bisa diobati sendiri. Kalau udah sakitnya lumayan parah, jadi Baru dibawa ke
Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik head to toe, mulai dari kepala, mata, hidung, mulut, telinga, leher, dada, perut, dan ekstremitas. Selain itu dikaji juga eliminasinya. Kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, berat badan, tinggi badan, dan dilakukan hasil pemeriksaan laboratorium seperti pengecekan kolesterol, asam urat, dan kadar gula. Kemudian Ibu, harapan keluarga, bagaimana di harapan keluarga untuk kedepannya? Harapan saya untuk keluarga saya sendiri, semoga kedepannya keluarga saya tuh kalau ada yang sakit itu bisa langsung ngomong. Artinya gini Mbak, kadang kan ada orang sakit yang dipendem dan bilang-bilang tiba-tiba sakitnya langsung parah gitu. Jadi saya berharap anggota keluarga saya tuh kalau ada keluhan langsung dibicarakan, jadi nanti bisa langsung ke petugas kesehatan. Dan harapan untuk petugas kesehatan atau vaskes itu ada beberapa, tidak semua vaskes sih, ada beberapa yang pelayanannya itu kurang. Akhirnya kita itu takut mau ke dokter, mau ke puskesmas itu takut. Semoga perawat, artinya petugas kesehatan itu semoga kedepannya bisa lebih memahami kita pasiennya. Baik Ibu, mungkin pengkajian sudah selesai dilakukan di setelah data yang didapatkan tadi, keluarga Ibu ini tergolong ke dalam keluarga tradisional family, tipenya nuclear family, yakni keluarga inti yang terdiri dari kepala keluarga, terus ibu rumah tangga tadi, dan 2 anak nih Ibu. Nah, kemudian tahap perkembangan keluarganya sudah di fase ke-6, yakni keluarga dengan anak dewasa. Kemudian dapat ditegakkan diagnosa keperawatan utama, yaitu kesiapan meningkatkan proses keluarga pada keluarga dengan yang mengalami tadi penyakit sambungan ibu. Oleh karena itu, di sini saya akan melakukan intervensi perawatan atau tindakan perencanaan agar masalah tersebut dapat diatasi. Intervensi yang akan dilakukan adalah pemberian edukasi mengenai pemeliharaan proses keluarga. Nantinya saya akan mengkaji perubahan peran terhadap proses keluarga, membantu keluarga menggunakan dukungan yang ada. Kemudian saya akan membantu keluarga untuk meningkatkan tugas dan fungsinya. Kemudian saya akan menentukan proses keluarga dan gangguan yang ada di proses keluarga tersebut. Nah, apakah Bapak dan Ibu bersedia, Bu? Baik, jika Ibu bersedia, mungkin pertemuan berikutnya kita akan memulai untuk melakukan perencanaan ini. Saya akan kembali lagi, mungkin besok atau minggu depan. Nah, untuk waktu dan tempatnya mungkin sama seperti saat ini, pada malam hari juga. Terima kasih Ibu sudah sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.